Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Sempat dibantah oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Akhirnya PKS ini bergabung juga dengan partai-partai lainnya mendukung Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak pada bulan November nanti. Ini dengan bergabungnya PKS ini maka ini Bobi sudah benar-benar menjadi super-super koalisi ya. Karena sebelumnya terakhir ketika diusung oleh PKB itu Jazil Fawait, ini Wakil Ketua Umum PKB menyebutnya sebagai super koalisi. Tapi kalau ditambah dengan PKS ini jadinya super-super koalisi gitu ya. Ya, bagaimana tidak super koalisi karena secara praktis ini tinggal PDIP yang berada di luar koalisi yang akan melawan Bobi Nasution gitu. Sebenarnya ada partai lain yang yakni Hanura, tapi sampai sekarang sikap Hanura juga belum jelas ya. Nah, kenapa disebut super koalisi? Karena di luar koalisi Indonesia Maju, yakni Gerindra, di mana sekarang Bobi ini sekarang bergabung setelah sebelumnya dia menjadi kader PDIP. Kemudian ada Golkar yang pertama kali memberikan rekomendasi kepada Bobi Nasution, Demokrat, Partai Amanat Nasional, itu 4 partai dari Koalisi Indonesia Maju ditambah dengan sekarang ini lengkap tiga koalisi perubahan, ya tiga partai koalisi perubahan yakni Nasdem, disusul kemudian PKB dan terakhir PKS ya. Jadi eh, di Sumut ini Bobi itu berhasil menyatukan Partai Koalisi Indonesia Maju dan Partai Koalisi Perubahan plus partai lain karena di situ masuk juga P3. Ini sebenarnya kalau pada Pilpres yang lalu P3 ini kan sebenarnya jadi pendukung paslon 03 Ganjar Mahfud karena P3 ini berkoalisi dengan PDIP, Hanura dan juga Perindo. Nah, ini sekarang mereka semuanya menyatu. Makanya ini luar biasa ya Bobi ini. Nah, tapi keputusan PKS yang akhirnya mendukung Bobi ini memang cukup mengejutkan ya. Karena PKS kan sebelumnya itu sempat dinyatakan oleh Ahmad Saiku akan mengusung Bobi Nasution. Tapi belakangan kemudian dibantah oleh Ahmad Saihu, bahkan dia perlu memberikan semacam ralat khusus gitu. Nah, tapi kenapa kemudian balik lagi mendukung Bobi Nasution? Ini tentu saja bagi banyak kalangan cukup mengejutkan karena dengan begitu ya PKS itu sekarang ini selangkah mendekat ke Pak Jokowi begitu. Apakah kemudian juga nanti di Jakarta dia juga akan mendekat ke koalisi 02 seperti halnya dengan eh, PKB dan Nasdem gitu ya. Bisa saja terjadi dan itu kalau terjadi itu akan lebih menggegerkan lagi. Nah, kepastian bahwa PKS itu mendukung menantunya Jokowi itu memang dibenarkan oleh eh, juru bicara PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan hari Jumat kemarin dan bersama dengan itu memang beredar foto-foto ini ketika Bobi Nasution bertemu dengan Ahmad Saihu di DPP PKS Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Mabruri mengatakan rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Penyerahan surat rekomendasi diserahkan kepada Bobi di DPP PKS sore tadi. Ini karena dia bicaranya hari Jumat ya. Nah, tentu Anda masih ingat ya, sebagian dari Anda tentu masih ingat ya, karena pada tanggal 8 Juli lalu itu kan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saihu itu memberikan klarifikasi atau macam peralat yang dia menegaskan bahwa mereka belum memutuskan berkaitan dengan siapa yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara. Padahal ini Saihu sebelumnya menyebut PKS itu sudah mendukung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara pada bulan November nanti. Saya perlu meluruskan dan mengklarifikasi berita yang tersiar pada hari ini beberapa waktu yang lalu tanggal 8 gitu ya. Jadi apa yang pagi tadi saya sampaikan adalah tentang SK DPP PKS terkait dukungan Gubernur Maluku. Itu kata Saihu di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan ya.
Adapun soal pemberitaan sudah ada dukungan terhadap Sumatera Utara dalam hal ini calon gubernur, saya perlu menegaskan sampai detik ini belum ada keputusan DPTP PKS terkait dukungan calon gubernur Sumatera Utara. Semua masih dalam proses pembahasan, kata dia. Dan kata dia ini adalah bentuk klarifikasi karena sudah ada salah satu media yang menaikkan berita tentang itu, kata Saihu. Sebelumnya Saihu itu ketika ditanya oleh media terkait dukungan kepada Bobi Nasution di Pilkada Sumut, dia membenarkan, iya PKS mengusung beliau dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau bagaimana kaitan-kaitan siapa yang juga wakilnya, kita juga tidak minta wakil. Itu kata Saihu di kantor DPP PKS hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Dan Saihu menjelaskan mesin PKS itu siap memenangkan Bobi di Sumut. Partai kita sudah siap, mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau. Nah, pada waktu itu karena PKS ini termasuk satu partai yang juga punya kursi yang cukup signifikan, belum menentukan siapa yang akan dipilih, itu memang ada tanda-tandanya mereka itu akan berkoalisi dengan PDIP, tampaknya tadinya begitu ya. Karena DPW PKS itu juga sudah bertandang ke DPD PDIP Sumatera Utara, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, belum lama berselang, itu giliran DPP PDIP Sumatera Utara itu yang menyambangi kantor DPW PKS. Dan pertemuan kedua pengurus wilayah itu, pengurus daerah dan pengurus wilayah itu, ya akhirnya kemudian ini memunculkan kembali dugaan bahwa mereka akan berkoalisi dalam Pilgub Sumut untuk tahun 2024. Jadi sebetulnya kata Ketua DPD PDIP Sumatera Utara itu, ini kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali mengunjungi PDIP. Ini katanya dalam rangka mempererat tali persaudaraan kedua partai. Tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah membangun Sumatera Utara agar baik ke depan. Itu kata Ketua DPW PKS Sumatera Utara Usman Ja'far usai pertemuan tanggal 10 Juli 2024. Usman menyebutkan bahwa kebersamaan dengan PDIP tidak hanya terjadi di Pilgub Sumut, akan tetapi juga terjalin dalam pilkada kabupaten dan kota. Ini maksudnya di kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Tapi ketika ditanya apakah mereka sudah pasti akan berkoalisi, waktu itu dijawabnya bahwa itu masih dalam proses. Hal yang sama disampaikan juga Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon. Mereka ini, kata Rapidin PDI, maksudnya masih menunggu keputusan DPP terkait sosok yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara. Jika DPP sudah memutuskan calon yang diusung, maka mereka akan all out memenangkannya. Artinya tegak lurus kita berjuang sampai menang, itu kata Rapidin. Seperti dikatakan Usman, Rapidin juga menyatakan bahwa mereka itu memang belum sampai pada satu figur siapa yang akan diusung pada Pilgub nanti. Jadi semata-mata mereka ini hanya membalas kunjungan PKS. Tapi namanya partai politik ya, kalau ketemu ya pasti ada hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan politik semacam penjajakan dan sebagainya. Ini bukan orang-orang biasa berkunjung kemudian ya hanya dikunjungi dan kemudian membalas kunjungan gitu dan sama-sama membawa buah tangan. Enggak seperti itu kan kalau dalam politik. Nah, rupanya ada perkembangan lain dan ini cukup mengejutkan loh, akhirnya PKS itu memilih untuk bergabung dengan koalisi super besar tadi dan meninggalkan PDIP sendirian, begitu ya banyak menyebutnya. Walaupun sesungguhnya ya PDIP itu belum sendirian. Kenapa saya sebutkan belum ya, kan karena belum sampai pendaftaran. Ini tanda-tandanya sebenarnya tadinya PDIP itu kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Hanura untuk mengusung Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumatera Utara, untuk menjadi calon pada Pilgub mendatang. Tetapi memang belum ada keputusan resmi. Tetapi kalau kita menengok di posko pemenangannya Edi Rahmayadi itu sudah ada dua bendera ya, bendera PDIP dan bendera Hanura, dan katanya sih mereka sudah mendapat izin itu dari DPP masing-masing. Tapi yang cukup mengejutkan, DPD Partai Hanura Sumatera Utara itu minta agar bendera partai mereka diturunkan karena belum ada keputusan untuk mendukung Edi Rahmayadi. Nah, Nura ini di DPRD Sumatera Utara punya 5 kursi, lumayan dong ya. Dan sementara PDIP itu punya 21 kursi. Jadi karena jumlah kursi di Sumatera Utara itu 100 kursi, maka sesungguhnya PDIP itu
bisa mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernur, mengusung pasangan. Karena kan syaratnya itu 20% ya, artinya sebenarnya cukup hanya dengan 20 kursi saja itu bisa maju untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri. Nah ini tentu kita jadi bertanya-tanya, ada apa ini, kenapa kemudian PKS memutuskan mengusung Bobi? Apakah ini ada kaitannya dengan perubahan konstelasi politik nasional? Nah, mungkin bisa saja mereka jawab bahwa oh, enggak, jangan dikaitkan dengan itu, karena bisa saja koalisi itu di pusat dengan di daerah itu berbeda-beda. Memang seperti itu, tidak selalu koalisi di pusat itu kemudian diikuti dengan koalisi-koalisi di daerah. Tapi tetap saja ketika kemudian PKS itu mengusung menantunya Pak Jokowi, ini kan jadi sangat menarik, karena selama ini yang dinilai paling konsisten menjadi oposisi dan menentang berbagai kebijakan Presiden Jokowi itu kan adalah PKS gitu ya. Nah kalau sekarang kemudian di Sumatera Utara itu mereka akhirnya mengusung Bobi, menantunya Pak Jokowi, apakah ini indikator bahwa akan ada perubahan-perubahan juga di tingkat pusat? Katakanlah misalnya ini dampaknya kalau memang betul terjadi, pasti pengaruhnya pada Pilkada Jakarta. Kan sejauh ini PKS sebenarnya sudah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Tetapi sampai sekarang kelihatannya ini masih mentok karena belum dapat partner koalisi. Kendati PKS ini di Jakarta merupakan pemenang pemilu, tapi tetap saja jumlahnya kursinya yang 18 kursi itu tidak bisa untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi dia perlu berkoalisi. Sementara partner koalisinya PKB misalnya ini sudah mulai memberikan sinyal bahwa mereka kemungkinan akan meninggalkan Anies kalau mereka kemudian bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran. Ini pasti buat PKB ya lebih untung kalau mereka bergabung di pemerintahnya Prabowo Gibran. Pasti akan dapat pos menteri, sementara kalau di gubernur kan di tingkat provinsi kan mereka tidak bisa konsesi-konsesi dapat kepala dinas, itu nggak bisa ya. Di luar itu saya kira ini berkaitan konstelasi yang sekarang antara PKB dan PBNU itu sedang memanas. Saya kira posisi PKB kalau dia tetap berada di luar pemerintahan tidak akan menguntungkan, dan kemungkinan besar sangat mungkin kalau PBNU itu bisa meyakinkan pemerintahnya Prabowo Gibran bahwa PKB itu akan menjadi gangguan ketika berada di luar pemerintahan, ya bisa diizinkan untuk diambil alih, bahkan mungkin didukung oleh pemerintahan seperti apa yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Tetapi kalau kemudian PKB itu berada di dalam kabinet, dan lebih menarik lagi kalau kemudian ternyata dia mendapatkan pos atau meminta pos Kementerian Agama, ini pasti akan seru. Pasti akan kalang kabut itu PBNU, karena konflik sekarang ini kan kalau kita lihat memang ada konflik laten antara PBNU dan PKB itu, tapi setelah PBNU itu sekarang dipimpin oleh Yahya Stakuf yang berduet dengan Saifullah Yusuf. Ini kan sejak awal memang mereka tidak pernah cocok dengan Muhaimin Iskandar. Tapi pada waktu eh, PBNU itu diketuai oleh Said Agil Siraj, ya hubungan antara PKB dengan NU itu mesra-mesra saja gitu. Nah sekarang ini kalau kemudian sampai ke PKB itu posisinya di luar pemerintahan, ya PBNU bisa leluasa melakukan manuver-manuver gitu. Sementara kalau mereka masuk di pemerintahan, ya saya kira pasti pemerintah akan lebih berpihak pada PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Saya kira mungkin ada faktor itu ya yang menyebabkan mengapa kemudian tiba-tiba kok PKB memberikan sinyal akan balik badan, tidak lagi mengusung Anies Baswedan. Nah, kalau apakah PKS juga sama dengan PKB begitu melakukan sekarang ini pendekatan-pendekatan dengan pemerintah, dan kemudian berharap masuk, dan sebagai konsesinya ya mereka harus melepas Anies. Karena sinyal-sinyal semacam itu setidaknya juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi, yang dia menyatakan kalau kemudian PKS itu bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu di Jakarta, itu mereka akan dengan tangan terbuka menerimanya.
soal istilah, Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan sebenarnya disampaikan oleh, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan, pada waktu itu saya sudah mulai begitu dia menyatakan Koalisi Indonesia Maju Plus mulai menduga-duga siapa, partai partai yang akan ditarik. Yang pasti jelas yang akan jadi sasaran adalah Partai Koalisi Perubahan karena kalau PDIP rasanya, tidak mungkin dipastikan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Jadi, kalau kemudian betul seperti terjadi itu dan kemudian PKS bersedia juga, meninggalkan Anies dan kemudian bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, tentu ini nggak gratis, ada kalkulasinya. Kalkulasinya apa ya, kemungkinan masuk di pemerintahnya Prabowo Gibran dan, perlu dicatat juga kan sesungguhnya, PKS itu hanya menjadi oposisi selama pemerintahnya Jokowi, tetapi hubungan dia dengan Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu, baik-baik saja selama 2 pilpres 2014 dan 2019 kan justru, PKS ini menjadi salah satu tulang punggung partai, pendukungnya Pak, Prabowo. Hanya saja kemarin ketika akhirnya Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, putranya Pak, Jokowi, PKS berjuang jalan karena mereka lebih memilih mengusung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar gitu. Nah, apakah seperti itu? Apakah betul bahwa cuman ini sekedar, persoalan lokal, yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan persoalan nasional? Saya kira dalam kasus ini karena ini berkaitan dengan menantunya Pak Jokowi ini agak agak berbeda, apalagi mengingat dinamika, hubungan antara, PKS dengan Pak Jokowi di masa lalu yang tidak pernah, berada dalam satu perahu. Jadi, kalau itu benar yang terjadi, ini bakal luar biasa perkembangan di Jakarta dan kalau itu terjadi maka kemungkinan seperti juga dikatakan oleh, eee, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait kalau itu terjadi super koalisi ya hanya satu poros yang ada terjadi di Jakarta. Jadi nggak penting lagi siapa tokohnya, apakah dia elektabilitasnya tinggi atau tidak. Orang seperti Ridwan Kamil misalnya kalau dia masih minat untuk Jakarta dia bisa balik lagi. Orang seperti, Kaisang misalnya, kalau toh dia misalnya maju dipasangkan dengan Baba Alun kalau namanya, kemudian lawan kotak kosong peluangnya untuk menang juga sangat besar. Dan kalau itu terjadi, saya kira mungkin ya Kaisang terpaksa mencabut komitmennya yang akan menemani istrinya untuk melanjutkan, sekolahnya di Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Kan beberapa waktu yang lalu menyatakan itu dia akan menemani istrinya, Erina Gudono yang melanjutkan, program S2-nya di Amerika Serikat. Dan itu artinya karena program sekolahnya Erina ini akan dimulai pada bulan Agustus ini kalau Kaisang menemaninya, ya dia tidak mungkin ikut dalam proses pilkada. Tapi kalau situasinya berubah, saya kira ini ya dia pasti bisa memutuskan, "Oke, pulang sebentar untuk mengikuti pilkada, proses pilkada, dan setelah selesai itu, kembali lagi ke Amerika Serikat dan kalau kemudian dia menang, ya itu kalkulasinya nanti dihitung-hitung kembali," gitu ya. Jadi ini jangan dianggap bahwa ini sekedar bahwa ini politik lokal, bahwa PKS kemudian mengusung, Bobi Nasution, bisa jadi ini menjadi, petunjuk awal bahwa ada semacam titik temu antara PKS dengan Jokowi atau setidaknya PKS dengan Prabowo Subianto. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.